Apa kabar kalian? Pasti baik-baik aja dong. Nah, yang belum tahu di program On This Day ini, kita bakal ngasih info ke kalian tentang kejadian penting apa aja di tanggal episode ini tayang. Sekarang kan tanggal 9 Oktober nih. Yuk kita lihat ada kejadian penting apa aja sih di tanggal 9 Oktober di masa lalu. Seperti biasa, tim kita udah ngerangkum 3 kejadian penting. Mau tahu apa aja? Tunggu dulu. Like, komen, dan subscribe YouTube-nya Semisi dulu ya. Buat yang pertama, ada tanggal kelahiran John Lennon. Kalau kalian dengar nama John Lennon, pasti kalian gak asing dengan satu band yang tenar di tahun 1960-an, yaitu The Beatles. Bersama dengan Paul McCartney, George Harrison, dan Ringo Starr, Lennon telah menciptakan sejarah sebagai grup band Inggris pertama yang mampu menembus pasar Amerika Serikat. John Winston Lennon lahir di Liverpool, Inggris 9 Oktober 1940 dan meninggal di New York City, Amerika Serikat 8 Desember 1980 pada umur 40 tahun. Ia dikenal sebagai penyanyi, pencipta lagu, instrumentalis, penulis, dan aktivis politik yang terkenal di seluruh dunia sebagai pemimpin dari The Beatles. Lennon dan Paul McCartney membentuk dua pencipta lagu yang paling sukses dan berhasil hingga saat ini. Lennon dengan sinismenya dan McCartney dengan optimismenya melengkapi satu sama lain dengan sangat baik. Setelah bubarnya The Beatles pada 1970, ia juga sukses dengan karir solonya loh guys. Salah satu hitsnya yang hingga kini masih sangat terkenal adalah Imagine, lagu yang kemudian menjadi salah satu himne perdamaian dunia. Lennon juga menunjukkan sifatnya yang pemberontak dan selera humornya yang sinis dalam film-film seperti A Hard Day's Night tahun 1964, dalam buku yang ditulisnya seperti In His Own Right, konferensi pers, dan wawancara. Ia menggunakan kepopulerannya untuk kegiatan sebagai aktivis perdamaian, seniman, dan penulis. John Lennon 2 kali menikah, yaitu yang pertama dengan Cynthia Powell pada tahun 1962 dan bersama seniman Jepang Yoko Ono pada 1969. Ia memiliki 2 anak, yang pertama namanya Julian Lennon, yang lahir pada 1963, dan yang kedua, Shintaro Ono Lennon, lahir pada tahun 1975. Ia meninggal di New York pada usia 40 tahun karena ditembak oleh Mark Chapman, yang merupakan penggemarnya yang gila. Lennon ditembak sesaat setelah turun dari mobilnya yang mengantarkannya pulang bersama istrinya. Ketika berjalan kaki menuju apartemen mereka, Chapman mendekati Lennon dan melepaskan beberapa kali tembakan dari jarak dekat ke punggungnya Lennon. Dia sempat dilarikan ke rumah sakit Roosevelt di New York, namun dinyatakan telah meninggal pada saat tiba di rumah sakit. Oke, buat yang kedua, ternyata di tanggal 9 Oktober itu jadi tanggal dieksekusinya sang pejuang revolusi Che Guevara. Ernesto Rafael Guevara de la Serna, atau yang lebih kita sering kenal dengan Che Guevara, adalah seorang revolusioner yang berperan penting dalam perebutan kekuasaan di Kuba. Che Guevara lahir di Rosario, Argentina 14 Juni 1928 dan meninggal di Bolivia 9 Oktober 1967 pada umur 39 tahun. Ia adalah seorang pejuang revolusi, dokter, penulis, pemimpin gerilyawan, diplomat, dan pakar teori militer asal Argentina yang berhaluan Marxis. Setelah menerima gelar kedokterannya pada 1953, ia melanjutkan perjalanannya keliling Amerika Latin dan terlibat di organisasi sayap kiri. Pada pertengahan 1950-an, Guevara bertemu dengan Fidel Castro dan kelompok revolusionernya yang diasingkan di Meksiko. Di Meksiko, Guevara membantu Castro merebut kekuasaan dari diktator Kuba Fulgencio Batista pada tahun 1959. Dan kemudian diangkat sebagai tangan kanan Castro dan Menteri Industri. Sebagai salah satu tokoh utama dalam revolusi Kuba, wajahnya telah menjadi simbol perlawanan dalam gerakan kontra kebudayaan dan dalam budaya populer. Pengalamannya, serta ideologi Marxisme-Leninisme yang ia anut, membuatnya meyakini bahwa keterbelakangan dan kebergantungan negara-negara dunia ketiga merupakan dampak dari imperialisme, neokolonialisme, dan kapitalisme monopoli. Dan ia juga berkeyakinan bahwa hal ini hanya dapat dirombak oleh internasionalisme proletarian dan revolusi dunia. Nah, di awal 1960-an, Guevara juga bertindak sebagai duta besar dari Kuba, berkeliling dunia untuk menjalin hubungan dengan negara lain, terutama Uni Soviet, dan merupakan pemain kunci selama invasi Teluk Babi dan krisis rudal Kuba. Dia juga menulis manual tentang perang gerilya dan pada tahun 1964 menyampaikan pidato PBB di mana ia mengutuk kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan apartheid di Afrika Selatan. Namun, perjuangannya harus terhenti di tangan tentara Bolivia. Tepat pada tanggal 9 Oktober 67, revolusioner sosialis dan pemimpin gerilya ini yang saat itu berusia 39 tahun dieksekusi mati oleh tentara Bolivia. Pasukan Bolivia didukung militer Amerika Serikat menangkap Guevara pada 8 Oktober pada saat memerangi kelompok gerilyawan di Bolivia dan mengeksekusinya di hari berikutnya.
Tangannya dipotong sebagai bukti kematian dan tubuhnya dimakamkan di kuburan tak bertanda. Nah, pada tahun 1997, jenazah Guevara ditemukan dan dikirim kembali ke Kuba, di mana ia dimakamkan kembali dalam sebuah upacara yang dihadiri oleh Presiden Fidel Castro dan ribuan warga Kuba. Nah, kita udah sampai di momen terakhir nih guys. Ternyata di tanggal 9 Oktober juga jadi tanggal terciptanya alfabet Korea loh guys. Hangul adalah sebutan huruf alfabet dalam bahasa Korea. Huruf alfabet Korea memiliki 40 buah huruf alfabet, yakni terdiri dari 19 buah konsonan dan 21 buah huruf vokal. Hangul biasa dikatakan aksara yang mengikuti bunyi yang dikeluarkan oleh mulut. Pada 9 Oktober setiap tahunnya, libur nasional berlaku di seluruh negeri Korea Selatan sebagai sukacita dan kebanggaan atas penggunaan Hangul. Hangul diciptakan pada zaman Chosun oleh Raja Sejong dan merupakan raja keempat pada masa dinasti Joseon. Raja Sejong dikenal akan kepandaiannya dalam bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Sebelum ditemukannya Hangul, saat itu rakyat Korea menggunakan huruf karakter Cina dalam kehidupan sehari-hari. Raja Sejong melihat rakyatnya sulit memahami huruf karakter Cina tersebut. Banyak rakyat jelata Korea yang buta dan tidak bisa membaca karena huruf karakter Cina itu sangat banyak, rumit, serta susah untuk dipelajari. Sekitar tahun 1443, Raja Sejong menciptakan Hangul untuk mempermudah rakyatnya memahami tulisan. Dan saat Hangul diciptakan, Hangul disebut kata yang berarti bunyi tepat untuk mengajari rakyat. Hangul ini selesai disusun pada 1443. Selanjutnya pada 1446, diterbitkan manual yang menjelaskan huruf serta teori filsuf dan motifnya. Raja sendiri yang turun tangan dalam proses sosialisasi gaya tulis baru ini. Huruf-huruf ini kemudian terciptakan untuk mempermudah dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Hangul, menurut ahli bahasa Korea, Ju Si-gyong, merupakan kombinasi dari Han, yang berarti bagus atau baik, dan Gul, adalah naskah. Kata Han juga merupakan representatif untuk Korea pada umumnya, sehingga tak heran aksara ini kemudian disebut huruf Korea. Nah, gimana info kita kali ini? Pasti banyak dari kalian yang baru tahu kan? Makanya, terus pantengin On This Day di Semisi ya guys. Oke deh, cukup sekian untuk hari ini. Kalau kalian suka konten On This Day di Semisi, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe YouTube-nya Semisi ya. Dadah, sampai jumpa di episode selanjutnya.